salah satu ciri makhluk hidup itu mampu menghasilkan keturunan. Berarti mampu bereproduksi. Berarti itu ciri sel itu dikatakan hidup. Reproduksi itu berhubungan kepada pembelahan sel. Kenapa pembelahan sel? Dia menghasilkan sel yang baru. Lagi Menghasilkan dua sel anakan. menghasilkan dua sel anakan. Kamu kan individu yang utuh. Individu itu tersusun dari apa? Banyak sel. Banyak Banyak sel. sel. Kan? Jadi untuk bisa menghasilkan pembelahan, menghasilkan suatu keturunan yang utuh dimulai dulu dari selnya yang harus membelah. Sebelum selnya membelah, pertama kali harus ada Replikasi. replikasi apa? Penambahan. Replikasi. Benar sih. Yang fotokopi siapa? Fotokopi sel induk. Replikasi kemarin dari DNA. DNA. Jadi DNA itu diperbanyak terlebih dahulu. Misalnya kan satu sel menghasilkan dua anak, otomatis anak satu dan anak kedua harus sama-sama memiliki kromosom yang identik. Jadi identiknya ke siapa? Ke induk. Jadi kalau misalnya sel satu itu punya kromosom satu, di sel yang kedua juga punya kromosom satu. Jadi gimana caranya dia sama-sama dapat satu? Pertama kali di fotokopi atau di replikasi. Ini kayak gini. Ini kan kromatin. Ini nukleus ya. Di dalam nukleus ada kromatin. Jadi kromatin itu pertamanya cuma satu. Nih, ini cuma satu. Cuma satu jenis. Jenisnya ini kan 4, cuma masing-masing 4 itu cuma punya 1 buah. Sedangkan kalau mau membelah dia masing-masing jenis harus memiliki 2 buah. Nah, jadi direplikasi. Ini hasil replikasinya. Tuh, jadi double. Oh, jadi ini ada 2, ini juga ada 2, ini ada 2. Kelihatan kan? A kedua ini masing-masingnya akan membentuk kromosom. Jadi awalnya kromosomnya kan cuma 1. Ini kan? Karena sudah mengalami replikasi jadi 2. Dia punya dolengan, Bu. Di tengahnya ada apa yang harus? Centromer. Apa? Centromer. Kalau udah, nanti di sini akan terjadi pembagian kromosom. Baru nanti masing-masing anak ini mendapatkan kromosom yang sejenis dengan itu. Oke, itu konsep pembelahan. Apa? Silau. Boleh? Jadi ingat ya, kalau pembelahan sel yang harus diperbanyak adalah Kromosom. Kromosom bisa diperbanyak dari proses replikasi DNA. Ingat, kromosom itu terbentuk dari DNA. Nah, kita lihat ini udah lama-kelamaan ini kan memadat, jadilah kromosom. Pertama cuma 1 jadi 2. Jadi ini namanya kromatid bersaudara. Ini kan satu ini kan kromatid, dia punya saudara. Nah, kita lihat lagi. Sebelum masuk pembelahan, kita lihat dulu kamu sebelum menikah nanti punya anak mengalami pertumbuhan nggak? Iya. Iya kan? Apakah manusia tuh langsung bereproduksi kegiatannya? Enggak kan? Dia mengalami pertumbuhan. Pertumbuhannya dari mana? Dari pertumbuhan tubuh kamu itu dimulai dari bayi kan, sampai dewasa. Nanti kalau udah masa dewasa baru mengalami pembelahan. Sama dengan ini, sel ini sebelum bisa bereproduksi dia harus tumbuh. Berarti awalnya sel itu masih kecil.
Berikutnya bertumbuh terus menerus, udah siap dia berada di fase dewasa, baru dia mengalami pertumbuhan. Sama dengan manusia, manusia itu dulu bertumbuh dari mulai bayi sampai dewasa, nanti dewasa siap menikah, nanti menikah menghasilkan keturunan. Mana yang lebih banyak, lebih lama waktunya? Ketika dia setelah menikah menghasilkan anak atau selama dia melakukan pertumbuhan? Pertumbuhan kan, jadi pertumbuhan itu misalnya kamu menikah di umur 20, berarti mengalami pertumbuhan dan bertambahnya semua ukuran tubuh itu 20 tahun ya. Menikah, nanti punya anak, palingan selang waktunya cuma 9 bulan. Berarti waktu bereproduksi dengan waktu pertumbuhan sangat jauh berbeda. Ini juga sama. Sel itu mengalami pertumbuhan, namanya fase interfase. Jadi dalam sekali kamu hidup kan siklus hidup. Kalau di sel karena dia komponen paling kecil berarti siklus sel. Dalam satu kali siklus kamu melakukan pertumbuhan dan reproduksi. Gitu. Ini juga sama. Kalau misalnya pertumbuhan namanya interfase. Kalau misalnya dia melakukan pembelahan Fase mitotik. Fase mitotik. Berarti bereproduksi. Kalau siklus yang manusia, siklus hidup manusia di sini mengalami pertumbuhan, di sini mengalami reproduksi. Dan setiap ini memiliki tahapan yang berbeda. Kalau interfase berapa tahapnya? 3. Apa namanya? Fase G1, fase S, fase G2. G1 itu growth. Growth itu bahasa Inggris. Pertumbuhan pertama. S itu sintesis. Apa yang disintesis? Dia membuat replikasi, melakukan replikasi. Berarti dia menghasilkan DNA baru. Jadi proses menghasilkan DNA baru di proses sintesis. Proses dia bertumbuh dari mulai misalnya mitokondrianya cuma 2 pada saat dia kecil, organelnya. Ketika dia mengalami pertumbuhan, lama-lama mitokondrianya jadi banyak. Atau misalnya organel yang lain, misalnya badan Golgi. Kalau masih kecil badan Golginya kecil, nah dia pasti kalau semakin dewasa dia semakin besar. Sama dengan tubuh kamu. Pada saat kecil tulang kamu tinggi atau pendek? Pendek kan. Selama mengalami pertumbuhan lama-lama menjadi tinggi. Itu berada di fase G1. Growth-nya kalau misalnya pertumbuhan yang pertama namanya G1. Kalau pertumbuhannya setelah sintesis namanya G2. Ini yang udah dipelajarin sama anak kelas 11. Jadi kita fokus dulu ke bagian interfase. Nih, kira-kira kelihatan nggak jauh bedanya mitosis tuh? Mitosis cuma sedikit gitu. Jadi bedanya kalau mitosis itu lebih sebentar, interfase sangat lama. Ada berapa tahapan interfase? 3. Yang mana dulu? G1. Terus Sintesis DNA. Jadi kalau dikasih DNA. Jadi boleh nggak dibalik? Enggak. Boleh dibalik. Sama dengan tahapan itu kan mekanisme. Kamu membuat kue, boleh nggak tepungnya nggak diaduk masuk ke oven? Enggak. Kue, tidak kan? Tandanya apa? Harus melewati Tahapan. Jadi tahapannya mulai dari G1. menuju Sintesis DNA. apa lagi? G2. Baru Mitosis. mitosis kan, mitosis sama meiosis. Kalau mitosis berarti pembelahannya untuk sel tubuh. Kalau meiosis pembelahannya untuk sel kelamin, sel donor. Ini nanti gimana lagi ya, balik lagi. Proses pertumbuhan. Ini kan nanti membelah selnya. Selnya jadi kecil dong. Iya. Nah, dia mengalami pertumbuhan, ulang kembali pertumbuhan Itu apa? itu kenapa namanya siklus. Siklus itu apa? Berulang. Bisa kan? Bisa. Ya, jadi kalau dibalik ya. Mundur. Ini yang penjelasan lebih tinggi. Di dalam yang 10% ini terjadi proses profase, prometafase, metafase, anafase sama telofase. Nih kita lagi interfase. Di interfase itu bilang yang pertama growth
pertama sintesis. Kalau yang grade kedua Grup kedua. itu pertumbuhan setelah sintesis. Siapa lagi yang kata kuncinya? Sel bertumbuh selama 3 sampai. tetapi kromosom diduplikasi pada sintesis. Apakah sintesis protein berarti membuat protein. Ngerti ya? Oke. Nih, ini kromosom tadi. Awalnya kromosom itu cuma satu. Setelah di dalam itu ada DNA, DNA bereplikasi menjadi Dua. kromosom. Nah, ini nanti induknya akan membagi diri menjadi 2 anakan. Masing-masing anakan identik kromosomnya dengan Induk. jadi kalau mitosis anaknya identik kromosomnya dengan Induk. Beda dengan meiosis. Kenapa beda? Meiosis itu kan mempertemukan sel sperma sama sel telur. Berarti ada gabungan kromosom ayah, kromosom Ibu. Kalau sintesis ini yang DNA-nya nanti. Terus apa lagi? Ini kan siklus sel. Siklus sel itu dibantu oleh suatu sistem. Sistemnya apa? Ada namanya sistem pengecekan. Kenapa harus dicek? Misalnya dia melakukan pertumbuhan G1. Ternyata pertumbuhan G1 itu ada kendala segala macam. Dia nggak bisa lanjut ke tahapan apa lagi ya di G1? S. Sintesis. Berarti harus dulu dicek. Namanya apa? Kegiatan sistem kontrol Siklus sel. Ada namanya titik pemeriksaan atau checkpoint. Siapa yang ngecek sejenis protein? Proteinnya yang mana? Nih. Proteinnya ini namanya siklin sama dinase. Jadi ada berapa proteinnya? Dua. Jadi ibaratnya dia petugas pengecekan di misalnya kamu jalan terus ada kereta api lewat, kamu berhenti di apa? Kok di dalam mati dong? Kita mau motor kereta lewat di pelang kan? Kan ada petugas kan? Petugas itulah yang bakalan mengizinkan kamu lewat atau enggak. Kalau kamu lewat mati dong. Nah itu, jadi dia akan memberhentikan kamu, dicek dulu kamu udah siap apa belum masuk ke jalan yang selanjutnya. Jadi petugasnya ada berapa? Dua. Siapa namanya? Siklin dan dinase. Siklin sama Dinase. Tempat pengecekannya namanya checkpoint. Jadi kan tadi kan dia satunya S. G2. Otomatik. setiap berada di ujung sini ada palang apa sih Pelang. pembatasnya berada di ujung. Apa fungsinya? Mengecek Pertumbuhan atau kegiatan tersebut layak untuk masuk ke tahapan selanjutnya. Jadi kalau pulangnya, kalau dia ternyata layak, dia akan lanjut ke tahapan sintesis. Warna hijau berarti boleh masuk, kalau warna merah berarti Tidak boleh. nggak boleh. Berarti dia keluar dari siklus. Bisa jadi terjadi kerusakan. Gitu. Jadi harus ada checkpoint. Nih G1 ada checkpoint, terus di G2 sama di M. Oke. Ini akan jalan ke sini. Berarti kalau berhenti di sini ternyata nggak boleh lanjut, berarti dia akan keluar dari ini kalimatnya. Untuk banyak sel terbesar di dalam tanpa mata di tempat penting. Jika sel menjadi single berjumlah, jika terus terjadi infeksi terbesar yang akan menyebabkan fase S, G2 dan M dan akan membelas. Jika L sudah terus akan keluar dari siklus. Lalu kondisi tidak tak membelah yang disebut dengan fase G0. Jadi namanya G0 kalau seandainya dia tidak bisa lanjut ke tahapan Tidak masuk. selanjutnya. Jadi kalau nggak bisa masuk ke tahapan sintetis, dia masuk ke G0. Ini yang G0 keluar dari jalur. Ada berapa tadi protein yang checkpointnya? Dua. Apa namanya? Siklis kinase. Sama Kinase. kinase.
kinase itu bahasa lainnya CDK. Ini bahasa Inggris, disingkat jadi CDK. Ya. Ini dia bekerja samanya gimana? Saling berfluktuasi, artinya Turun naik. nanti akan ada fase dia akan banyak berada di suatu fase, nanti sedikit berada di suatu Fase. Misalnya di fase G banyaknya jenis siklin ini, misalnya di fase E banyak jenisnya kinase yang mana. Ada berapa jenis siklin? 3. 3. Yang pertama G1. B1 S. S. Artinya apa? Siklinnya itu berada di Fase G. checkpoint fase 1. G1. G1. Gitu. Jadi dia yang akan checkpoint di sini. Sebelum dia bisa masuk ke tahapan mutasi, dicek dulu pada siklin dan G1. G1 per S. Gimana caranya? Dengan cara mengaktifasi protein CDK. Sudah sama dong? Iya, Bu. Berarti kalau di sini dia aktifasi CDK, masuk si protein siklin G1. Kalau udah diaktifasi baru gerbang ini bisa dibuka. Berarti sama tahapan S. sintesis. Sintesis. Nah, jadi apa nama proteinnya? Siklin. G1 S. Lanjut, kalau udah ke situ ngapain lagi? Siapa yang kerja lagi? Siklin S. Apa untuk siklin S? Untuk Berikatan dengan protein CDK itu dimulai sintesis. jadi dia bekerja di fase S. sintesis S. Dia akan berikatan kembali dengan CDK. Berarti dia berkepentingan dengan CDK. CDK dari siklin. Jadi ketika si siklin ini berarti tinggi dong. Tinggi konsentrasi siklin G1S kan di fase G1. Ketika masuk ke fase S masih tinggi nggak? Kurang karena yang tinggi adalah S. gitu. Jadi kerjanya naik turun kan? Di suatu fase dia akan naik, di suatu fase lain dia akan Turun. Lanjut, apa lagi? Siklin M. M. Apa di mana siklin M? Mitosis. Di Mitosis. mitosis, di mitotik. Apa fungsinya mengaktifasi protein CDK untuk melakukan Mitosis. Berarti nanti ada di sini kan? Fungsinya ngapain? Kalau misalnya di sini udah diset sama CDK tambah CDN, baru bisa masuk ke tahapan control. Double-hand. Berarti selnya udah siap mental untuk menghasilkan Pembelahan. menghasilkan Anak. anakan. Bisa. Kenapa kita bahas ini? Karena ada di Olimpiade. Ya, Bu. Kita cek nanti bisa. Nah, sebelum kita masuk, ada lagi protein yang membantu pekerjaan. Siapa itu proteinnya nih? PC. Ingat tahapan anafase? Ya. Tahapannya di mana? Di awal. Mitosis. Di Mitosis. tahapan yang berapa tuh? Ketiga. Ketiga. Berarti protein ini membantu kerja di tahapan Mitosis. Totik. Protein APC. MPP yang mana? MPP itu gabungan dari kerjasama siklin sama CDK. CDK. Jadi ini semua membentuk MPP. MPF. MPF ini MPF ini juga dari gabungan CDK sama siklin. Apa namanya MPF? MPF. Ini dari